Pemirsa mendengar Bali, tentunya yang terlintas dalam pikiran kita adalah keindahan alam dan budaya. Sampai saat ini, kedua faktor tersebut masih menjadi daya tarik utama bagi pariwisata Bali. Namun, dewasa ini kemajuan industri pariwisata yang tidak terkendali membuat tanah Bali semakin dieksploitasi. Dekade 80-90-an merupakan masa kejayaan pariwisata budaya dan wisata alam. Kejayaan dalam hal ini bukan semata-mata dilihat dari perspektif ekonomi, melainkan bagaimana proses pariwisata saat itu bisa berjalan berbanding lurus dengan kepentingan budaya dan proteksi alam. Tanpa kita sadari, para leluhur Bali sudah mewariskan suatu bentuk atau format perilaku yang secara implisit mengharuskan masyarakatnya untuk menjaga kelestarian budaya dan alamnya tersebut. Generasi muda Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi yang juga mahasiswa S3 UNUD menjelaskan ada beberapa tempat yang menjadi daya tarik wisata seperti pantai, gunung, danau, dan pura. Berbagai sumber alam yang semua terintegrasi dengan aktivitas budaya, pantai dengan melasti, gunung sebagai simbol kesucian yang kita wajib menghaturkan pekelem atau sesajen pada saat-saat tertentu, dan begitu juga dengan danau dan pura. Proses perilaku budaya inilah yang dicari wisatawan asing pada dekade itu. Apakah kita sudah menjadikan budaya dan alam sebagai industri saat itu? Menurut dia itu industri tapi bukan eksploitasi. Hal itu terlihat dari bagaimana idealisme masyarakat dalam berbudaya dan menjaga alamnya yang membuat pariwisata selalu mengikuti perilaku budaya. Tidak bisa dipungkiri mayoritas masyarakat Bali hidup dari sektor industri pariwisata. Namun sangat disayangkan dengan kemajuan industri pariwisata yang tak terkendali justru membuat pergeseran perilaku pengunjung dan juga masyarakat Bali itu sendiri. Dulu sebagian besar wisatawan asing yang datang ke Bali murni bertujuan untuk berlibur dan menikmati budaya dan keindahan alamnya, tapi saat ini mereka justru melihat peluang bisnis dari perkembangan industri pariwisata yang tak terkendali. Bukan hanya dalam investasi besar dalam level UMKM pun, sekarang ini mereka menjadi pelaku. Hal itu dapat dilihat dari maraknya pembangunan villa yang dikelola oleh manajemen asing. Khususnya di daerah pariwisata, sangat jarang kita bisa menikmati pepohonan di tepi aliran sungai karena hampir 80% dibangun privat villa. Di tepi pantai sangat banyak beach club dan restoran, bahkan terkadang di beberapa daerah sangat sedikit ruang publik untuk melakukan aktivitasnya di pantai. Ini menunjukkan perkembangan industri pariwisata terkadang membatasi ruang untuk masyarakat berbudaya. Seperti ini, industri mengeksploitasi tanah Bali. Perkembangan industri pariwisata ini akan menjadi bermanfaat apabila masyarakat Bali siap dengan SDM yang mumpuni, karena dengan memiliki SDM yang baik tentunya kita bisa sebagai bagian dari kendali dari perkembangan ini, bukan hanya sebagai penonton ataupun pelaku pengembira semata. Tanpa kita sadari, keterbukaan kita terhadap investasi justru melemahkan nilai atau taksu Bali yang sejatinya adalah nilai luhur dari budaya kita. Penurunan nilai budaya ini berbanding lurus dengan kualitas wisatawan yang datang ke Bali saat ini. Seperti yang terlihat beberapa waktu terakhir ini, banyak sekali kasus-kasus keonaran dan bahkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara. Kejadian-kejadian seperti ini justru membuat semakin murahnya nilai industri pariwisata kita di mata dunia. Sudah waktunya berbenah, kita sepakat menjadikan Bali pariwisata budaya, tetapi kita tidak menjual budaya untuk pariwisata. Bali Post melaporkan.